Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan dengan NIM 6429195 dari kelas 646A25 BSI Cengkareng. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis regresi dan korelasi linear berganda menggunakan SPSS. Baik, sebelumnya kita harus membuat variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, saya memiliki tiga variabel, yaitu pengaruh, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, maka variabel ini bisa dilihat seperti ini. Mana X1 yaitu labelnya divisi kerja, value dan misinya dibuat non, kolomnya 8, poinnya right, scale, kemudian role-nya input. Eh, Sama seperti yang lain, untuk yang lainnya hanya membedakan di bagian labelnya, di mana X2 ayat labelnya tentang lingkungan kerja, dan Y-nya labelnya kinerja karyawan. Karena data saya ini dari kuesioner, sehingga di semuanya dapat 0. Selanjutnya kita akan memindahkan data yang sudah kita olah sebelumnya ke data view. Selanjutnya kita akan menguji korelasi secara parsial, melihat apakah ada hubungan masing-masing di antara variabel X1 dengan Y, juga antara variabel X2 dengan Y. Mana caranya adalah, pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, dan Bivariate. Pindahkan semuanya ke sebelah kanan variabelnya, kemudian klik OK. Nah, hasil outputnya ini akan kita... Nah, berikut adalah hasil output dari uji korelasi secara parsial. Maka dari hasil output tersebut diperoleh koefisien korelasi linier yang dilambangkan dengan R kecil, diantaranya adalah kasih kerja atau X1 dengan kinerja karyawan dengan kode lambang di lambangan Y sebesar 0,516 dengan nilai signifikan sebesar 0,001, dan lingkungan kerja X2 dan kinerja karyawan Y sebesar 0,431 dengan nilai signifikan sebesar 0,008. Dari hasil output tersebut, maka didapatkan uji korelasi antara X1 dan Y. Yang pertama, hipotesis, di mana HO tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, dan HA terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan, di mana HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, dan HO ditolak, HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Keputusannya, dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan sebesar 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya HO ditolak dan HA diterima. Simpulan yang didapat dari uji korelasi antara X1 dan Y, yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, mana nilai R sama dengan 0,516 lebih besar daripada 0. Dapat menunjukkan adanya hubungan positif atau hubungan yang searah antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji korelasi antara X2 dan Y didapatkan satu hipotesis di mana HO tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. AA terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan dengan kinerja karyawan. Dan nomor 2, dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Keputusannya, dari tabel correlation sebelumnya pada output SPSS, diperoleh signifikan sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang didapat,
terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan, di mana nilai R sama dengan 0,431 lebih besar daripada 0. Dapat menunjukkan adanya hubungan positif atau hubungan yang searah antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, kita akan menguji korelasi, korelasi dan determinasi berganda dan uji persamaan linier berganda untuk melihat apakah dapat hubungan secara simultan atau bersama-sama antara motivasi dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, caranya adalah pertama kita kembali klik analyze, kemudian kita akan klik regression, kemudian linear. Untuk variabel dependent itu adalah variabel Y. Kita pindahkan variabel Y ke bagian variabel dependent. Kemudian untuk variabel independennya itu ya adalah variabel X1 dan X2. Maka kita akan memindahkan variabel X1 dan X2 ke independence. Sebelum kita klik OK, kita harus mengubah dulu statistiknya. Di mana R square-nya harus kita centang. Jika sudah kita centang, maka kita akan klik continue, kemudian OK. Maka didapatkan hasil output seperti ini. Kemudian, untuk menguji koefisien korelasi dan determinasi berganda, kita menggunakan tabel model summary dan tabel model ANOVA. Mana dari tabel berikut ini diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau dilambangkan dengan R sebesar 0,557, sedangkan koefisien determinasi berganda dilambangkan dengan lambang R square itu sebesar 0,310 dengan nilai signifikan F change sebesar 0,002 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda, sedangkan signifikan dari tabel ANOVA yang digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Selanjutnya, kita akan menguji koefisien korelasi berganda dari tabel yang diperoleh di atas. Nah, di mana didapatkan yang pertama, hipotesis HO, ya ada hubungan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan, dan hipotesis HA, terdapat hubungan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dengan dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan F change lebih besar dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan F change lebih kecil dari 0,05. Keputusan yang didapat karena signifikan F change sama dengan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan korelasi sebesar 0,557. Selanjutnya, untuk uji koefisien determinasi berganda dari tabel sebelumnya, akan didapatkan yang pertama hipotesis HO, tidak ada pengaruh antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dan hipotesis HA, terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dengan dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan exchange lebih besar dari 0,05, dan HO ditolak, HA diterima jika nilai signifikan F change lebih kecil dari 0,5. Keputusannya, karena signifikan F change sama dengan 0,02 dan sama dengan 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan di mana motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 31%. Sedangkan 69% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian, untuk menguji persamaan regresi linear berganda, kita menggunakan tabel koefisien.
di mana kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan persamaan regresi linear berganda X1 dan lingkungan kerja X2 dengan kinerja karyawan yaitu Y adalah Y sama dengan 1,141 ditambah 0,458 X1 ditambah 0,302 X2. Mana yang kita tahu konstanta ini adalah nilai A, motivasi kerja ini adalah B2, B1 X1 dan lingkungan kerja ini B2 X2 sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Analisisnya, konstanta 1,141 menyatakan jika tidak ada motivasi kerja atau X1-nya sama dengan 0 dan lingkungan kerjanya atau X2-nya sama dengan 0, maka kinerja karyawan akan sebanyak 1,141. Kemudian, koefisien regresi X1 sama dengan 0,458 menyatakan jika motivasi kerja bertambah satu satuan skor, sedangkan lingkungan kerja tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,458. Koefisien regresi X2 sama dengan 0,302 menyatakan jika lingkungan kerja bertambah satu satuan skor, sedangkan motivasi kerja tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,302. Selanjutnya, kita akan menguji persamaan regresi linear berganda, di mana terdapat hipotesis HO, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk tidak signifikan, dan hipotesis HA, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Dengan dasar pengambilan keputusan, di mana HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, dan HO ditolak HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Ya, didapatkan keputusan karena signifikan sama dengan 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang didapat adalah persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 1,141 ditambah 0,458 X1 plus 0,302 X2 signifikan atau mendefinisikan hubungan antara motivasi kerja dengan lingkungan kerja dengan kinerja karyawannya. Ya, pembahasannya secara parsial diperoleh hasil atau terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, baik, dan juga terdapat eh, hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawannya. Kemudian, secara simultan atau bersama-sama juga diperoleh hasil, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama dengan kinerja karyawan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.